Oke, ini udah. Ya. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman nonton video ini. Shalom. Damai sejahtera buat kita semua. Nggak capek-capeknya aku mau tanya, gimana kabar teman-teman? Oke, sehat kan? Sehat, sehat. Bagus. Ya, kita masih nggak bisa ibadah offline nih teman-teman. Ya gitu. Jadi kita ibadahnya online. Ya. Ini sebenarnya aku rasanya kayak ngomong sama kamera sih. Tapi aku berharap teman-teman nonton terus seenggaknya merespon gitu ya dalam hati gitu, atau mungkin di komen atau dimanapun. Yang penting aku berharap teman-teman ngerespon sih. Oke, jadi di Sabtu kali ini kita mau apa? Kita mau ngapain? Aku mau sharing aja sih. Jadi tadi tuh aku baru baca sebuah bacaan renungan gitu teman-teman. Judulnya itu Syarat dan Ketentuan, SK. Ya, yeah. Biasanya kalau kita beli barang, bukan barang sih, kita kalau ikut semacam promosi atau undian ataupun apalah yang kayak gitu biasanya kan selalu ada syarat dan ketentuan berlaku, SK berlaku, kayak gitu-gitu kan. Berarti kita nggak asing dengan istilah syarat dan ketentuan. Tapi kenapa di dalam renungan ini kita mau membahas tentang syarat dan ketentuan? Oke. Okay. Nah, kenapa kita membahas tentang syarat dan ketentuan? Terus apa sih kaitannya sama kehidupan kita? Iya kan? Jadi di dalam renungan itu tuh dituliskan bahwa dalam kehidupan kita tuh nggak pernah terlepas dari yang namanya syarat dan ketentuan. Iya, jadi tuh Tuhan itu menyediakan segala sesuatu buat kita, tetapi tetap ada syarat dan ketentuannya. Harusnya teman-teman udah mulai kebayang ya kan apa ini tentang syarat dan ketentuan gitu. Uh, Mesti teman-teman udah gak asing sama istilah bahwa kita itu manusia yang hidup bebas. Ya pokoknya kita tuh manusia yang hidupnya bebas gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kebebasan yang kita miliki, kebebasan kita sebagai manusia itu sebenarnya nggak bener-bener bebas loh teman-teman. Jadi kebebasan kita itu tetap bersyarat, kebebasan kita itu tetap terbatas. Contohnya nih ya, misalnya teman-teman nih kan bebas nih, teman-teman bebas pakai baju apapun ya kan, terserah mau pakai baju kemeja, kaos atau apapun terserah. Tapi ada masanya ketika misalnya teman-teman lagi sekolah atau lagi kerja, maka teman-teman diharuskan untuk pakai baju yang berkerah. Mungkin teman-teman bebas pilih baju apapun, yang warnanya apapun, modelnya apapun, asalkan berkerah. Nah, ada syaratnya kan, syaratnya berkerah. Itu artinya kita tuh bebas milih baju, tapi tetap ada syaratnya. Nah, kehidupan kita tuh kayak gitu juga teman-teman. Jadi kita itu bebas, kita itu bebas menentukan pilihan apapun di dalam hidup kita, tapi tetap ada syaratnya, ada batasnya gitu. Nah, sama juga dengan syarat dan ketentuan ini. Jadi batas yang ada dalam hidup kita ini merupakan syarat dan ketentuan yang udah Tuhan kasih buat hidup kita. Terus kenapa sih Tuhan ngasih syarat dan ketentuan segala dalam hidup kita? Jadi sebenarnya syarat dan ketentuan yang udah Tuhan kasih sebagai apa ya? Sebagai bukan pengikut, tapi segala apapun yang Tuhan kasih itu pasti selalu ada syarat dan ketentuannya. Nah, apa sih fungsi dari syarat dan ketentuan yang Tuhan kasih ini? Jadi, fungsinya itu adalah supaya ketika kita mendapatkan sesuatu ini, kita itu tetap bisa memanfaatkannya pada jalannya, pada jalurnya, gitu. Semisal Tuhan ngasih kita tanggung jawab sebagai apa ya, sebagai kepala ketua tim semisal dalam suatu organisasi atau dalam suatu kelompok. Misalnya Tuhan mempercayakan kita dengan jabatan ketua. Nah, jabatan ketua itu kan berarti kita punya tanggung jawab untuk mengayomi kelompok kita punya tanggung jawab untuk mengorganisir kelompok kita supaya berjalan sebagaimana mestinya. Nah, syarat dan ketentuannya apa? Ya, kita harus konsisten, kita harus tanggung jawab, kita harus benar-benar bisa memposisikan diri kita sebagai ketua. Terus kita nggak boleh seenaknya sendiri kan sebagai ketua, kita harus memperhatikan juga anggota-anggota kelompok kita. Nah, itu syarat dan ketentuannya. Nah, syarat dan ketentuan tadi itu akan menolong kita untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang ketua. Iya nggak? Bener nggak? Kalau semisal teman-teman jadi seorang ketua, tapi teman-teman nggak on time, teman-teman nggak disiplin, teman-teman nggak tanggung jawab, terus gimana dong sama keadaan kelompoknya? Masih udah berantakan banget kan? Nah, jadi SK tadi itu berfungsi untuk menolong kita supaya kita tetap ada di jalur yang seharusnya.
gitu. Jadi apapun yang Tuhan kasih itu nggak akan pernah lepas dari syarat dan ketentuan ya. Dan jangan dikira bahwa syarat dan ketentuan yang Tuhan kasih itu justru malah membebani kita gitu. Jadi Tuhan nggak semata-mata ngasih syarat dan ketentuan cuma buat membebani kita, tapi sebenarnya lebih dari itu. Syarat dan ketentuan yang Tuhan kasih itu sebenarnya berfungsi untuk menolong kita, untuk mengarahkan kita supaya kita tetap ada di dalam jalur yang seharusnya gitu. Ya nggak teman-teman? Oke, masih dengan syarat dan ketentuan SK. Tadi kan kita udah bahas tentang kenapa sih SK itu harus ada gitu kan, fungsinya itu buat apa. Nah sekarang aku juga mau sharing lagi nih bahwa ternyata semakin besar sesuatu yang kita terima, maka SK-nya itu akan semakin besar juga, SK-nya itu akan semakin sulit juga. Ya mesti dong, kalau semisal kita menerima sesuatu itu lebih besar, masa syarat dan juga aturan-aturannya sama aja? Pasti kan nggak mungkin kan? Pasti akan ada banyak aturan yang lebih ketat lagi, aturan yang lebih sulit lagi yang akan membuat kita lebih terarah, lebih teratur dalam mengerjakan sesuatu yang diberikan kepada kita. Gitu. Kayak contohnya aja, misal bandingin aja deh syarat dan ketentuan dari misal seorang tadi ya ketua kelompok gitu, misalnya teman-teman yang masih sekolah gitu kerja kelompok terus teman-teman dipilih jadi seorang ketua. Bayangin aja tanggung jawab, syarat dan ketentuan yang harus diemban oleh seorang ketua tim dibandingkan sama ketua uh, direktur suatu perusahaan. Pasti beda dong, ya kan? Nah, kayak gitu juga nih kalau semisal Tuhan mempercayakan sesuatu sama kita. Semisal Tuhan mempercayakan berkat kecil sama kita. Berarti syarat dan ketentuannya mungkin memang masih kecil, masih gampang. Tapi semisal nanti Tuhan sudah mempercayakan berkat yang semisal nanti Tuhan sudah mempercayakan berkat yang lebih besar, nah maka syarat dan ketentuan yang mengikutinya pasti juga bakal lebih susah lagi. Kita harus uh, lebih bisa memanfaatkan berkat itu sebaik-baiknya, nggak hanya untuk kebutuhan dan bukan kebutuhan ya, nggak hanya untuk keinginan kita sendiri gitu. Kita pasti butuh lah untuk apa ya, memanfaatkan berkat yang kita terima dari Tuhan itu buat orang lain juga gitu, sebagai bentuk dari syarat dan ketentuan yang Tuhan kasih gitu kan. Ya pokoknya itu syarat dan ketentuan gak bakal pernah lepas ya dari hidup kita, karena dalam setiap apapun tuh selalu ada syarat dan ketentuannya. Ya enggak, bener gak? Kerja sama aja ada loh syarat dan ketentuannya. Jadi syarat dan ketentuan itu untuk memastikan bahwa kedua belah pihak itu memang benar-benar apa ya, kayak saling mutualisme lah, simbiosis mutualisme, pasti teman-teman tahu ya kan, saling menguntungkan satu sama lain. Tapi dalam kaitan hubungan kita dengan Tuhan, syarat dan ketentuan ini bukan berarti kita untung Tuhan untung, bukan gitu ya. Ya ngapain juga Tuhan ngambil untung dari kita ya kan. Tujuan dari syarat dan ketentuan ini lebih apa ya, mengarah ke kita sih sebenarnya. Tuhan itu mau menolong kita loh, menolong kita dengan ngasih kita syarat dan ketentuan, walaupun terkadang kita menganggap syarat dan ketentuan ini itu sebagai beban. Ya, jadi sebenarnya syarat dan ketentuan yang ada dalam relasi kita dengan Tuhan itu bukan buat menguntungkan kita dan menguntungkan Tuhan, tapi kayaknya cuma buat menguntungkan kita aja deh kalau kita bisa bukan memanfaatkan ya, tapi kita bisa memaknainya dengan baik gitu. Itu tadi tentang syarat dan ketentuan. Ya intinya belajar, kita harus sama-sama belajar ya kan, menerima syarat dan ketentuan yang Tuhan kasih. Jangan cuma mau terima hasilnya aja, tapi kita juga mau siap untuk menerima segala konsekuensi, tanggung jawab, dan juga pastinya SK yang berlaku. Oke? Oke. Kayaknya segini dulu deh sharing dari aku. Iya, aku yakin ini masih banyak kurangnya, tapi aku berharap ini bisa memberkati teman-teman dan juga memberkati aku juga. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari, tetap terapkan 5M ya teman-teman, pakai
pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terus pokoknya sehat-sehat terus deh buat teman-teman semua. Oh iya, selamat ulang tahun juga buat kemarin ulang tahun. Hayo, siapa? Selamat ulang tahun buat Vio. Ya, minggu ini ulang tahun. Minggu ini? Ya, bener. Minggu ini ulang tahun. Happy birthday. Happy Sweet 17. Semoga Tuhan berkati kamu dan kiranya Tuhan semakin melimpahkan berkat-berkatnya atas dirimu. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua dan have a nice day. God bless you. Oke teman-teman, jadi sesi sharing kita udah selesai dan sekarang aku punya tantangan khusus buat teman-teman. Aku punya pertanyaan, yaitu berapa kali aku ngomong syarat dan ketentuan selama sesi sharing kali ini. Oke? Jadi teman-teman coba hitung deh berapa kali aku ngomong syarat dan ketentuan. Dan kalau teman-teman bisa ngitung atau menemukan jawabannya, langsung kirim di grup biar grup kita jadi rame. Oke? Gitu. Jangan lupa dihitung ya teman-teman. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.